Jumpa lagi di channel PPL Kamla. Kali ini kita membahas tentang pertanian, yaitu tentang cara budidaya tomat. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan share, oke? Yang harus dipersiapkan pertama adalah pengolahan lahan budidaya tomat. Tomat merupakan salah satu tanaman komoditas hortikultura yang memiliki potensi dan peluang cukup bagus untuk dikembangkan. Cara pengolahan lahan yang baik untuk budidaya tomat. Dalam budidaya tomat itu sendiri, untuk meningkatkan produksi, kita harus memperhatikan dari segi pengolahan lahannya. Dalam pengolahan lahan yang baik untuk budidaya tomat, biasanya meliputi pembersihan lahan, pembajakan atau pencangkulan, dan pembuatan bedengan. Step berikutnya adalah pembajakan atau pencangkulan. Lahan yang telah dibersihkan bisa langsung dibajak atau dicangkul dengan kedalaman 30-40 cm. Sewaktu pencangkulan tersebut, rumput dan sisa tanaman lunak dari hasil pembersihan lahan bisa dicampur dengan tanah sampai busuk dan menjadi pupuk. Tujuan pencangkulan adalah mengubah struktur tanah menjadi gembur atau remah sehingga akar tanaman dapat dengan mudah menembus tanah untuk mengambil zat makanan. Yang harus disiapkan berikutnya adalah pembersihan lahan. Dalam pembersihan lahan untuk budidaya tomat dimulai dari pembersihan rumput-rumput liar atau gulma dan pembersihan tanaman keras, terutama yang menghalangi tanaman tomat dari paparan sinar matahari pagi. Jika lahan penanaman yang dipakai luas atau terbuka, tanaman keras yang berada di sekeliling lahan tidak perlu dipangkas karena bisa dimanfaatkan sebagai penghalang atau pencegah angin. Untuk pembersihan lahan bisa digunakan secara manual dan menggunakan mesin. Pembersihan dengan mesin dilakukan jika lahan yang akan dibuka terlalu luas dan banyak ditumbuhi tanaman tahunan. Sisa-sisa rumput dan gulma dibiarkan menumpuk di lahan yang nantinya dibenamkan di tanah sebagai kompos. Namun, sisa tanaman yang berpotensi menjadi inang bakteri dan cendawan harus segera dibakar. Sementara itu, sisa-sisa tanaman keras harus dikeluarkan dari areal penanaman supaya tidak mengganggu pekerjaan dan tidak mengundang hama dan penyakit seperti jamur dan rayap. Nah, langkah berikutnya nih adalah pembuatan bedengan. Setelah selesai melakukan pembajakan dan juga pencangkulan, biarkan tanah terkena sinar matahari selama 2 minggu. Dengan demikian akan terjadi pertukaran udara. Sementara itu, bibit penyakit atau hama yang berada di dalam tanah akan terbunuh. Setelah 2 minggu, pembuatan bedengan dapat kita lakukan. Tujuan pembuatan bedengan adalah mengatur jarak tanam dan mencegah akar tanaman tomat tidak tergenang air. Lebar bedengan untuk tanaman tomat idealnya antara 100 sampai 120 cm. Sedangkan panjang bedengan tersebut tergantung pada kondisi lahan Anda. Dan tinggi bedengan tersebut dapat kita sesuaikan dengan musim. Misal, saat musim kemarau tinggi, bedengan antara 30 sampai 40 cm. Dan saat musim penghujan, ketinggiannya dapat kita tingkatkan menjadi 50 sampai 70 cm. Adapun jarak antara bedengan adalah 50 cm atau 75 cm tergantung dari musimnya. Jika musim penghujan, jarak antara bedengan diperlebar agar menghindari penyebaran bibit penyakit. Supaya hasilnya akan rapi, gunakan tali yang diukur sesuai panjang, lebar, dan tinggi bedengan. Sewaktu pembentukan bedengan, kita juga bisa memberikan pupuk kandang. Untuk dosis pupuk kandangnya yang bisa kita berikan adalah 20
sampai 30 ton per hektar atau tergantung pada kesuburan tanah. Kalian juga bisa mencampur pupuk kandang langsung dengan tanah atau dimasukkan ke dalam lubang yang telah disiapkan khusus untuk calon tanaman tomat kalian. Kalian juga bisa menambahkan insektisida atau nematisida seperti Furadan 3G untuk membunuh bibit penyakit yang ada di dalam tanah. Berikutnya adalah yang ditunggu-tunggu nih, kita mau menanam. Bibit tomat bisa dilakukan pindah tanam setelah berusia 25-30 hari setelah semai. Penanaman dilakukan pada sore hari agar tanaman tidak layu dan dapat beradaptasi pada lahan yang ditanami. Sewaktu penanaman bibit, diusahakan agar daun tomat tidak menyentuh tanah langsung. Hal ini dilakukan agar daun tidak membusuk dan terkena penyakit. Dilanjutkan pemeliharaan. Beberapa tahapan pemeliharaan yang dapat dilakukan meliputi penyulaman, penyiangan, penyiraman, dan pemupukan susulan. Penyulaman segera dilakukan setelah terlihat adanya tanaman yang mati atau dimakan hama. Penyulaman dilakukan hingga tanaman berusia 15 hari setelah tanam. Penyiangan juga perlu dilakukan agar tanaman tomat tidak terganggu oleh gulma dan rumput liar. Untuk menjaga tanaman agar tidak kekeringan, maka perlu dilakukan penyiraman secukupnya yang disesuaikan dengan kondisi cuaca. Sementara itu, pemupukan susulan perlu dilakukan agar tanaman tumbuh subur dan berbuah banyak. Pemupukan bisa dilakukan dengan cara ditaburkan. Namun, jika tanaman ditanam menggunakan mulsa plastik, maka akan lebih efektif jika dikocorkan. Pupuk yang digunakan berupa pupuk NPK yang diberikan 2-3 kali selama pertumbuhannya dengan cara ditunggalkan pada setiap tanaman dengan dosis 2 gram per tanaman. Atau bisa juga dengan pemberian pupuk organik SP36 ZA KCl dengan perbandingan 1:1:1 untuk menyarter tanaman vegetatif. Berikutnya yang paling menyenangkan adalah masa panen. Seneng gak nih kalau tomatnya dipanen? Gimana hasilnya ya? Tomat dapat dipanen pertama kali setelah berumur 90 hari sejak pindah tanam. Selanjutnya, panen bisa dilakukan setiap 3-5 hari sekali hingga buah habis. Tomat yang akan dipasarkan dalam jarak jauh sebaiknya dipanen pada tingkat keemasan 75%, yaitu ketika tomat masih hijau atau kira-kira 5 hari lagi menjadi merah. Sedangkan untuk jarak dekat, tingkat kemasakan 90%, yakni ketika tomat berwarna kuning kemerah-merahan. Kemuliaan berkebun, tangan di tanah, kepala di bawah sinar matahari, hati selaras dengan alam. Memelihara tanaman berarti memberi makan tidak hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk jiwa kita. Selamat bercocok tanam. Jangan lupa terus tonton video kita di channel PPL Kamla. Bye.